sekarang karena adanya karena adanya peristiwa dari masa lalu. Oke, terus next adalah mengenai ekuitas. Ekuitas adalah modal perusahaan yang disuntik langsung oleh pemilik perusahaan. Oke. Terus pendapatan. Nah, pendapatan adalah penambahan manfaat ekonomi sebagai akibat adanya kegiatan operasional perusahaan. Misalnya kalau perusahaan dagang ya kegiatan operasional mereka adalah jual beli dan sebagainya. Oke, terus beban. Nah, beban ini kebalikan dari beban. Beban ini adalah pengurangan manfaat ekonomi sebagai akibat adanya kegiatan operasional. Jadi kalau kegiatan operasional kan nggak mungkin gratis. Jadi ada biaya untuk menghidupkan mesin kan, itu kan butuh listrik. Terus ya biaya listrik, biaya air, biaya telepon, dan biaya lain-lainnya. Jadi itu adalah beban operasional. Oke. Jadi itu level 2. Udah selesai. Naik lagi ke level yang terakhir, level 3. Nah, jadi untuk level 3 ini terdiri dari 3. Jadi ada asumsi, prinsip, dan cost constraint. Nah, untuk asumsi ini adalah ada yang pertama itu adalah economic entity. Nah, jadi maksudnya adalah kekayaan perusahaan itu terpisah dari kekayaan pemilik usaha. Jadi singkatnya aja, uang perusahaan belum tentu itu adalah uang pemilik usaha tersebut. Oke, jadi terpisah. Jadi ya uang perusahaan difokuskan untuk diolah kembali agar kegiatan operasional perusahaan itu tetap jalan. Kalau uang pemilik ya bebas, dia mau pakai untuk apa aja. Jadi beda. Terus yang kedua adalah going concern. Nah, going concern itu adalah perusahaan harus mempunyai asumsi untuk terus beroperasional dalam jangka panjang. Contohnya perusahaan tersebut melakukan penyusutan. Nah, kalau penyusutan otomatis kan jangka waktunya lama. Berarti perusahaan ini dapat diidentifikasikan bahwa dia akan beroperasi dalam waktu yang panjang. Jadi nggak 1 tahun buka terus 2 tahun lagi tutup, nggak kayak gitu. Terus yang ketiga, periodicity. Artinya adalah pencatatan laporan keuangan harus dipisah sesuai dengan periode-periode yang intervalnya sama. Contohnya gini, laporan keuangan diterbitkan 1 tahun sekali. Jadi 2017, 2018, 2019, 2020. Nah, itu kan rentang waktunya 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Jadi dipisahkan periode-periode tertentu yang mana dalam hal ini adalah 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Terus dalam intervalnya yang sama. Jadi intervalnya ya setahun. Jadi nggak boleh buat setahun, terus 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Nah, itu nggak boleh. Oke, terus selanjutnya adalah monetary unit. Jadi segala transaksi dalam laporan keuangan harus bisa diukur dengan satuan mata uang. Jadi kalau di Indonesia 5.000. Nah, 5.000 ini apa? 5.000 apa? 5.000 USD kah? 5.000 ringgit, dolar atau apa gitu kan. Jadi harus bisa diukur dalam mata uang. Biasanya mereka ada tulis dalam satuan rupiah, dalam satuan dolar, dalam satuan euro, dan sebagainya. Jadi harus bisa diukur. Ya kalau cuma 5.000 terus ya nggak tahu maksudnya 5.000 ini apa gitu kan, jatuhnya rancu, terus nggak tahu ini signifikan atau enggak kayak gitu. Oke, terus yang terakhir ada accrual basis. Nah, jadi transaksi harus dicatat sesuai dengan urutan kejadiannya. Gitu loh. Jadi sesuai dengan urutan kejadian. Bukan dicatat kalau ada uang masuk doang, ada uang masuk, uang keluar baru dicatat aja. Itu enggak. Jadi meskipun tidak ada transaksi uang masuk, uang keluar, tapi kalau ada transaksi dan memang ya terjadi gitu loh, itu harus dicatat. Gitu. Accrual basis. Oke, tadi asumsi. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip. Prinsip ini ada 4. Jadi yang pertama ada revenue recognition. Nah, ini revenue recognition ini mengatur mengenai prinsip-prinsip dalam pengakuan pendapatan. Ya, jadi pendapatan itu diakui pun ada syarat-syaratnya. Katakanlah dia harus realizable, realized, dan earned gitu loh. Oke, terus yang kedua adalah cost recognition, sama. Jadi prinsip-prinsip yang mengatur pengakuan dari suatu biaya. Oke, terus ada measurement atau pengukuran. Terus yang terakhir ada full disclosure. Artinya laporan harus disajikan secara lengkap.
dalam hal ini adalah 5 laporan yang telah diatur. Terus yang terakhir adalah cost constraint. Oke, jadi untuk konseptual framework seperti itu aja. Terus selanjutnya adalah nomor 5. Oke. Jadi nomor 5 ini dia bilang mengenai konsep biaya historical. Itu ada yang bilang dia nggak relevan. Oke, jadi di sini kita disuruh milih kita setuju atau enggak. Oke. Oke, jadi kalau menurut pendapat saya setuju jika historical cost itu tidak relevan. Alasannya adalah karena aset itu kan harusnya ketika dijual harus sesuai dengan harga pasar pada saat ini. Karena itu mencerminkan kondisi aset kita yang sebenarnya. Jadi gini loh. Jadi misalnya kita pakai contoh lagi, komputer harganya 5 juta dan itu kita beli pada 2010. Oke, pada 2010 dengan harga 5 juta. Nah, oke. Saya menjual komputer tersebut 5 tahun kemudian di 2015. Katakanlah dengan harga 5 juta juga historical cost. Jadi saya beli 5 juta terus saya jual lagi 5 juta. Ya enggak? Iya kan? Kayak gitu. Nah, jadi kalau dipikir-pikir kan aneh gitu loh. Jadi komputer iya saya memang beli 5 juta, tapi kan komputer itu sudah saya pakai 5 tahun. Yang mana 5 tahun ini otomatis ketika saya pakai komputer ini sudah terjadi penurunan performa. Jadi kalau pas awal-awal komputernya masih cepat, masih bersih, masih enak dilihat, pokoknya ya lancar lah, mau buka apa aja lancar, nggak lemot. Nah, tapi 2011, 2012 ketika makin dipakai, keadaannya kan kayak komputer ini ya udah mulai berkurang, mau buka ini udah mulai lama, udah mulai lemot dan sebagainya. Gitu loh. Jadi apakah pantas 2015 kita jual lagi barang bekas yang udah pakai, yang udah rusak, yang performanya udah turun? Apakah pantas kita jual lagi dengan harga 5 juta gitu? Kalau mungkin masih belum nangkap, contoh lainnya adalah mesin. Nah, katakanlah PTA membeli mesin pada 2010 juga, ya pada 2010, dan mesin ini bisa memproduksi katakanlah 10.000 botol plastik. Nah, dia bisa memproduksi 10.000 botol plastik. Oke. Jadi dipakai 5 tahun sama dia. Nah, dipakai 5 tahun. Oh ya, harga belinya katakanlah 500 juta. Oke. Dia beli 500 juta bisa produksi plastik 10.000 per hari. Ya, per hari. Nah, dia udah pakai 5 tahun. Nah, oke, 2015 dia katakanlah dia udah mau tutup usahanya. Dia jual mesin ini. Oke. Dia jual. Nah, ketika 2015 dijual, apakah harga mesinnya orang masih mau beli dengan harga 500 juta rupiah? Nah, itu kan ya nggak mungkin. Daripada beli harga mesin mahal 500 juta rupiah, performa udah turun, udah kotor, udah berkarat, mending ya 500 juta mending beli mesin baru yang yang performanya itu ya masih tinggi gitu loh. Nah, di 2015 mesin ini ya udah turun gitu loh. Kalau 2010 dia bisa produksi katakanlah 10.000 botol plastik, 2015 itu ya sekarang sisa dia cuma bisa bertahan 5.000 botol plastik. Udah turun setengahnya. Nah, jadi kalau manfaat dari aset itu aja udah turun, apakah harga itu pantas untuk dihargai seperti harga pas pembelian tersebut? Ya, itu kan nggak logika gitu loh. Karena ya penurunan kondisi, penurunan manfaat harusnya disertai dengan penurunan harga itu juga, atau disesuaikan dengan harga yang pada saat ini gitu loh. Jadi kalau harga mesin sekarang katakanlah cuma dihargai 50 juta rupiah, ya apa bisa dibilang? Berarti ya memang mesin tua seperti itu atau
katakanlah komputer yang udah tua seperti itu ya, kalau kita jual dengan kondisi yang manfaatnya sudah rendah, ya kita harus menerima dengan harga yang rendah juga gitu loh. Karena nggak mungkin manfaat rendah tapi kita mau jual tinggi, ya itu kan nggak mungkin. Nah jadi itu pendapat saya. Jadi saya setuju kalau historical cost itu nggak relevan. Cuma ini nggak berlaku untuk semua aset. Cuma mostly saya tetap setuju kalau ini nggak relevan gitu loh. Jadi itu untuk jawaban nomor 5. Dan ya jadi saya kira itu aja untuk presentasi jawaban UTS untuk teori akuntansi. Terima kasih sudah menonton.